Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asli, saya dari kelas 12 Perbankan SMK YDK 2 Cijagra Pase. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari guru mata pelajaran PPKN perihal bagaimana sikap sebagai warga negara dalam menghadapi virus atau pandemi COVID-19 saat. Jika berbicara bagaimana sikap menghadapi COVID-19 ini, sebagai warga negara, kita harus mematuhi aturan atau arahan yang diberikan oleh pemerintah. Sikap-sikapnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah taat kepada aturan pemerintah. Taat kepada aturan pemerintah yakni kita tidak diperbolehkan untuk mengabaikan aturan-aturan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena peraturan tersebut dibuat tidak hanya sebatas peraturan, tapi itu semua demi kelangsungan atau kesehatan setiap warga negara yang berada di suatu negara tersebut. Jika kita mengabaikan peraturan tersebut, maka pemerintah akan menindak tegas seorang yang mengabaikan peraturan tersebut. Misalnya kita akan diberi pidana atas apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah jangan panik. Ketika kita panik, maka kita akan berpikir yang tidak masuk akal. Jangan borong kebutuhan rumah tangga secara berlebihan. Ingat, masih banyak orang di luar sana yang memerlukan kebutuhan tersebut. Jangan sampai kita memberi efek negatif atau pengaruh negatif kepada orang-orang. Berbelanjalah sewajarnya. Saya akan memberi contoh ketika orang-orang tersebut memborongnya. Ketika orang-orang itu memborong semua kebutuhan pangan, kemudian ada seseorang yang membutuhkannya, yang sangat membutuhkannya. Kemudian di toko tersebut kebutuhan pokok itu sudah tidak ada, maka orang itu akan kelaparan, kemudian dia sakit. Ibaratkan mereka adalah sebagai tetangga kita itu sedang sakit, kemudian imun tubuh yang sedang sakit biasanya akan menurun, sedangkan kekebalan tubuh seseorang menentukan dia terinfeksi atau tidak oleh COVID-19. Jika dia kelaparan, maka imun tubuhnya akan turun dan dia mudah terinfeksi oleh virus apapun, termasuk virus corona. Ibaratkan orang itu sebagai benteng rumah kita. Ketika benteng itu runtuh, apakah rumah kita akan terlindungi? Dan apakah semua keluarga kita akan dalam keadaan sehat dan aman? Yang selanjutnya adalah tidak menyebar hoax atau berita bohong. Pada zaman sekarang ini, orang-orang percaya pada suatu hal yang belum tentu kebenarannya. Jangan sampai berita yang kita sebar disimpulkan atau diasumsi oleh masyarakat banyak berbalik 360 derajat. Mungkin kita yang membuat berita tersebut tidak bermaksud untuk seperti itu, tapi asumsi atau pendapat dari orang lain berbeda dengan asumsi diri kita sendiri. Bahkan asumsi orang itu tidak akan sama dengan orang lain. Gunakan jari kita sebagai alat yang bermanfaat untuk banyak orang, baik itu diri sendiri ataupun untuk banyak orang. Yang keempat adalah menjaga kesehatan, senantiasa menjaga kesehatan. Ketika kita sedang menjaga kesehatan, ketika kita stres tersebut akan mengurangi imun tubuh. Sedangkan yang dibutuhkan untuk menangkal virus COVID-19 adalah kekebalan tubuh yang baik. Untuk orang yang sehat, sebaiknya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena walaupun dia sehat, tapi kemungkinan besar virus tersebut akan ada di tubuh mereka tanpa mereka sadari dan tanpa menimbulkan gejala-gejala seperti pada umumnya. Dan kepada orang yang mengalami gejala-gejala ringan maupun berat, segera hubungi call center dari COVID-19. Dan untuk orang-orang yang sudah terinfeksi virus seperti itu tapi gejalanya gejala ringan, maka sebaiknya mengisolasi diri dengan mandiri. Contohnya mengisolasi di rumah dengan berdiam diri di rumah, menjaga kesehatan, selalu rutin berolahraga, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Itu bisa membantu untuk mencegah mata rantai penularan COVID-19. Yang terakhir adalah menjaga keimanan dan ketakwaan. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk meningkatkan iman dan Islam kita melalui qada dan baik itu buruk maupun baik
bagi kita semua. Dengan datangnya wabah atau penyakit ini, kita dapat mengambil pelajaran atau hikmahnya, yaitu kita bisa lebih bersabar, bertawakal, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya sebuah wabah atau penyakit datang dari Allah dan Allah telah menciptakan obatnya. Saya akan memberi contoh tentang bagaimana sikap bela negaranya, yaitu dengan mengekspresikan emosi dengan secara tepat. Perlunya kesiapan untuk bangkit dari COVID-19 ini. Mari kita sama-sama lawan COVID-19 dengan cara berdiam diri di rumah dan menaati peraturan yang pemerintah buat. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang tepat, dan mohon maaf bila ada ucapan yang tidak enak di hati. Berterima kasih kepada guru yang telah memberikan tugas ini, karena dengan tugas ini saya bisa lebih banyak membaca tentang kasus yang terjadi pada saat ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.